Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Septriawan dengan NIM 103211027 dari kelas A Teknik Pertambangan angkatan 2021. Izin untuk mempresentasikan dokumen rencana reklamasi CV Fish Jaya Mineral. Untuk pembahasan dokumen rencana reklamasi terbagi menjadi 5 bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 rencana pembukaan lahan, bab 3 program reklamasi, bab 4 kriteria keberhasilan, dan bab 5 rencana biaya reklamasi. Identitas dan status pemegang IUP atau UPK. CV Fish Jaya Mineral memiliki komoditas tambang yaitu nikel berdasarkan izin usaha pertambangan operasi produksi daerah Maluku Utara nomor 526 IUP strip OP /1250.9.67.16 tahun 2023 tertanggal 16 April 2023 sampai dengan 16 Agustus 2024 terletak di Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Luasan wilayah IUP operasi tersebut adalah sekitar 117,403 hektar. Luas lokasi fasilitas penunjang di luar IUP OP adalah 9 hektar. Lokasi tersebut masih berada di wilayah izin usaha pertambangan CV Fish Jaya Mineral. Area penambangan CV Fish Jaya Mineral. Lokasi penambangan nikel terletak di Desa Batu Raja, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Area penambangan dibagi menjadi 3, di mana dengan luasan yang pertama ada 6,8 hektar, pit B dengan 26,28 hektar, dan pit C dengan luasan 19,74 hektar. Metode penambangan yang dilakukan adalah dengan sistem open pit mining dengan pemisahan overburden. Untuk reklamasi penambangan melalui sistem subblok dengan luas kurang dari 10 hektar per subblok. Ini dilakukan agar reklamasi dapat dilakukan segera setelah penambangan. Lokasi penimbunan. Lokasi penimbunan di CV Fish Jaya Mineral dibagi menjadi penimbunan zona pengakaran dengan luas 1,1 hektar. Untuk penimbunan komoditas tambang adalah lokasi stockpile dengan luasan 1,3 hektar. Jalan tambang yang digunakan untuk pemindahan material tanah pucuk dari tempat penggalian ke lokasi penimbunan sudah termasuk dalam luasan bukaan lahan CV Fish Jaya Mineral. Menggunakan lahan untuk fasilitas jalan seluas 0,40 hektar. Di CV Fish Jaya Mineral, fasilitas penunjang untuk kegiatan penambangan nikel, laterit yang digunakan dan membutuhkan pembukaan lahan antara lain bangunan berupa bengkel, gudang, mes, dan kantor seluas 1,2 hektar, serta ROM stockpile dengan luasan terganggu 1,7 hektar. Alat peralatan tambang yang digunakan dalam kegiatan penambangan nikel laterit di CV Fish Jaya Mineral terdiri dari ekskavator sebanyak 10 unit, wheel loader sebanyak 6 unit, dozer sebanyak 6 unit, grader sebanyak 4 unit, dump truck sebanyak 20 unit, water truck sebanyak 2 unit, dan kendaraan operasional roda 4 sebanyak 5 unit. Program reklamasi. Reklamasi tahun 2023 terletak di lahan bekas penambangan pada lokasi dengan lahan yang sudah siap direklamasi, memiliki luas lahan sebesar 9,61 hektar. Untuk kemajuan reklamasi tahun 2024 terletak di blok dengan luasan lahan siap reklamasi sebesar 15,41 hektar. Luas total lahan yang akan direklamasi adalah 25,01 hektar. Lahan yang akan direklamasi terdiri dari lahan bekas tambang, timbunan tambang, jalanan tambang, kolam sedimen, dan fasilitas penunjang lainnya. Teknik dan peralatan. Peralatan pelaksanaan reklamasi lahan meliputi kegiatan persiapan lahan yang berupa pengamanan lahan bekas tambang, pengaturan bentuk tambang, pengaturan atau penempatan bahan tambang kadar rendah atau low grade yang belum dimanfaatkan, pengendalian erosi dan sedimentasi, pengelolaan tanah pucuk atau topsoil, revegetasi atau penanaman kembali, untuk pemanfaatan lahan bekas tambang untuk tujuan lainnya. Lubang tambang yang
cadangan biji nikelnya telah habis diisi kembali dengan metode backfilling dengan tanah penutup yang berasal dari tambang lain yang baru saja dibuka. Penataan ulang lahan atau recontouring dan redding untuk membentuk lereng agar mendekati topografi awal dengan kemiringan maksimal 25%. Alat berat yang digunakan dalam reklamasi yang pertama ada bulldozer CAT D855, unit Komatsu PC200, DT Mitsubishi Fuso 220 dan Komatsu VC120 strip 6. Revegetasi dimulai dengan menanam tanaman cepat tumbuh, kemudian dilanjutkan dengan tanaman sisipan seperti Peronima canescens ditanam di sela-sela tanaman. Tanaman ditanam dengan jarak 3x3 meter untuk memberikan habitat yang aman bagi satwa liar. Revegetasi digunakan dengan 3 jenis tanaman. Yang pertama ada tanaman untuk tanah, tanaman spesies lokal dan buah-buahan, tanaman fast growing dan spesies. Untuk revegetasi, rencana dilakukan tanam yaitu dengan 3x3 meter dan membutuhkan bibit sekitar 1111 per hektarnya. Sedangkan untuk pengadaan pohon tanaman sisipan dibutuhkan bibit sekitar 25% dari jumlah tanaman pionir atau sekitar 277 batang per hektarnya. Dalam revegetasi dilakukan juga analisis kualitas tanah, pemupukan, dan pengawasan juga merupakan bagian dari pekerjaan revegetasi. Pada awal penanaman dan 3 bulan setelah penanaman dilakukan pemberian pupuk lengkap. Untuk pemupukan termasuk dalam perencanaan, pemeliharaan, dan pemantauan. Selanjutnya yaitu ada rencana pemanfaatan void. Rencana pemanfaatan void terbagi menjadi 4 bagian, di mana yang pertama ada stabilitas lereng guna mencegahnya erosi, pengamanan lubang bekas tambang, pemulihan dan pemantauan kualitas air, serta pemeliharaan lubang bekas tambang. Selanjutnya ada kriteria keberhasilan reklamasi. Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang, perlu mengacu pada kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada penataan lahan. Poin penataan lahan yang pertama ada pengisian kembali lahan bekas tambang, yaitu luas areal yang diisi kembali lebih dari 90% dari area yang seharusnya diisi. Kedua, ada jumlah bahan atau material MS persen dari jumlah tanah penutup yang digali. 3. Pengaturan permukaan. 4. Penamburan atau penempatan tanah pucuk. Selanjutnya ada pengendalian erosi dan pengelolaan tambang, antara lain pembuatan bangunan pengendali erosi, jumlah dan kualitasnya sesuai dengan rencana, pengelolaan limbah, pelaksanaannya sesuai juga dengan rencana, revegetasi yang terbagi menjadi pengadaan bibit atau benih tersebut asli atau sesuai dengan kondisi atau fungsi lahan, dan jumlah batang harus sesuai dengan rencana penanaman. Untuk jumlah areal yang ditanam atau hektar persen dari areal yang telah diatur kembali. Jarak tanaman sesuai dengan rencana. Pemeliharaan, jumlah dan jenis tanaman sesuai dengan jumlah dan jenis tanaman sulaman sesuai dengan jumlah yang mati, pemupukan, jenis dan dosis pupuk, serta frekuensi pemupukan sesuai dengan rencana. Lebih dari 90% tanaman bebas dari gulma, hama dan penyakit. Nah, di dalam reklamasi tersendiri terdapat biaya reklamasi terbagi dua, yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Nah, yang pertama ada biaya langsung. Biaya langsung terdiri dari penata guna lahan, biaya revegetasi, biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang. Selanjutnya ada biaya tidak langsung yang terdiri dari biaya mobilisasi dan demobilisasi, biaya perencanaan reklamasi, biaya administrasi, dan keuntungan pihak ketiga. Yang keempat ada biaya perencanaan reklamasi. Nah, untuk ini adalah biaya langsung, di mana biaya penata gunaan lahan terdiri dari atas biaya penataan lahan untuk tahun 2023
sebanyak Rp73.658.160. Untuk tahun 2024 sebanyak Rp118.216.800. Selanjutnya ada biaya revegetasi dari mulai analisis kualitas tanah sebanyak Rp9.410.000 dan Rp15.410.000. Untuk pemupukan Rp1.882.000, untuk pengadaan bibit Rp32.666.815.000, untuk penanaman Rp11.050.000, pemeliharaan tanaman sebanyak Rp103.853.465. Untuk analisis kualitas tanah pada tahun 2024 dengan luasan 15,41 hektar dengan biaya Rp15.410.000 dan untuk pemupukan Rp3.082.000, untuk pengadaan bibit Rp53.495.000, untuk penanaman Rp17.050.000, untuk pemeliharaan tanaman sebanyak Rp170.072.645. Selanjutnya yang ketiga itu ada biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang, di mana ada tahun 2023 sebanyak 11 juta, tahun 2024 7 juta, dengan total biaya langsung 2024 sebanyak Rp437.806.240.000. Selanjutnya pada tahun 2024 sebanyak Rp693.340.402. Selanjutnya yaitu ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung terdiri dari biaya mobilisasi dan demobilisasi dengan tahun 2023 sebanyak Rp10.945.156, tahun 2024 sebanyak Rp17.333.000, dan biaya selanjutnya ada biaya perencanaan reklamasi sebanyak Rp17.512.249, dan untuk tahun 2024 sebanyak Rp27.733.616 perak. Kemudian ada biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebanyak Rp17.529. Kemudian tahun 2024 sebanyak Rp27.733.616. Kemudian dilanjut dengan biaya supervisi sebanyak Rp13.134.187, dan tahun 2024-nya sebanyak Rp20.821.212, dengan total biaya tidak langsung tahun 2023 sebanyak Rp59.103.841, dan tahun 2024 sebanyak Rp92.894.000. Jadi untuk total biaya reklamasi yang digunakan di CV Fish Jaya Mineral sebanyak tahun 2003 sebanyak Rp496.910.081. Kemudian ada tahun 2024-nya sebanyak Rp786.141.356 Baiklah, sekian presentasi dokumen rencana reklamasi CV Fish Jaya Mineral. Bila ada salah kata mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih.